Allah, orang sholat yang seperti apa yang celaka tersebut? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Ketika kita membaca sebatas terjemah, muncul banyak sekali penafsiran di dalam benak kita. Apa yang dimaksud dengan makna kata lalai dari sholatnya? Ada yang menyatakan yaitu orang-orang yang ketika sholatnya menghayal. Rasanya kalau itu penafsirannya semua kita menjadi orang celaka. Apalagi yang jadi makmum ketika imam membaca ayat yang panjang-panjang. Biasanya 1 menit pertama sanggup bertahan di tempat, menit-menit berikutnya kita berangkat untuk shopping ke Medan sampai ke Jakarta, dan baru kembali ke lokasi ketika imamnya rukuk. Ada yang memaknai yang kedua. Berdasarkan literasi bahasa Arab, kata-kata hubung an itu menunjukkan tentang adanya jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sholat berada pada satu tempat, pelaksanaannya bukan pada waktu yang sepatutnya. Dan itu yang dijadikan rujukan oleh para ulama yang kedua ini. Makanya ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, ditanyakan kepada beliau tentang makna ayat alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata beliau? Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina hum an salatihim sahun, artinya alladzina yuakhiruna as-salata an mawaqitiha al-mahdud, yaitu orang-orang yang menunda salat dari pelaksanaan di waktu-waktu yang sepatutnya. Artinya sampai waktu salat itu habis dan berlalu, dia belum mengerjakan salat tanpa ada uzur. Ditambah keterangan tahawunan karena menganggap remeh. Ini yang jadi makna dari alladzina hum an salatihim sahun. Sayangnya karena sekarang ini kita hanya gemar membaca Al-Quran berikut dengan terjemah, kita berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah hafalan Al-Quran tetapi tidak pernah paham. Ini hanya karena hafal ayat dan bisa terjemah, kita memvonis orang-orang yang sebenarnya secara agama tidak berbuat salah, seolah-olah mereka itu pelaku dosa besar dan langsung masuk neraka. Maka praktek ini menjadikan sekarang tidak ada alternatif untuk orang-orang yang terlambat menghadiri sholat berjamaah agar punya pilihan sholat berjamaah di tempat yang lain. Sholat zuhur itu pada jam sekarang semua masjid sudah selesai di Banda Aceh. Gak ada lagi masjid-masjid di Banda Aceh yang sekarang ini terbuka kesempatan untuk orang yang baru datang sholat zuhur berjamaah. Kalau masuk sholat sendiri atau buat jamaah sendiri. Jadi sepatutnya dalam ketentuan syariat tidak boleh semua masjid itu seragam waktu sholat di awal waktu. Ada alternatif-alternatif. Misalnya kita berada di lingkungan ada lampu nurun, lampu nurun. Misalnya masjid lampu nurun azan zuhur jam 1. Nanti di masjid Batoh ada azan zuhurnya jam setengah 2. Nanti ada masjid Lamcon azan zuhurnya jam 2. Sehingga ketika mungkin sebagian kawan-kawan oleh tuntutan profesional tugasnya tidak boleh meninggalkan pos, seperti kawan-kawan security, polisi, tentara harus jaga posko, ataupun ada dokter yang sedang tangani pasien di ruang operasi berkumandang azan zuhur, mereka merasa tenang menjalankan tugasnya karena mereka tahu nggak apa-apa, nanti habis jam giliran saya akan ada sholat zuhur berjamaah di masjid fulan. Tapi kenyataannya jam 1 lewat 15 menit semua masjid sudah bubar dari pelaksanaan sholat zuhur. Padahal waktu zuhur masih berlanjut sampai dengan jam 15.50 nantinya. Ini menjadi sebuah persoalan. Dan saya memahami itu ketika suatu malam datang ke masjid Babut Taqwa Utama Mapolda Aceh. Ada kegiatan sekitar Ramadan tahun yang lalu, tausiah Ramadan. Duduk dengan panitia masjidnya, ada Pak Anwar sebagai BKM-nya. Kata beliau, kami yang di Ningke ini Pak Ustaz, kalau malam Selasa di luar Ramadan itu agak sedikit tenang apabila kedatangan tamu pada jam-jam sholat Isya. Datang tamu setelah maghrib, berlanjut diskusi, silaturahmi barangkali sampai berkumandang azan Isya. Kami sebagai tuan rumah masih merasa tenang
Karena kami tahu di Masjid Al-Hidayah Kampung Prada itu salat Isya malam Selasa paling cepat jam 8.30, boleh jadi jam 9. Kenapa? Karena di malam Selasa di Masjid Al-Hidayah Prada saya ada pengajian, baru berhenti pengajian saat azan berkumandang, dilanjut dengan diskusi, kadang-kadang berakhir hampir jam 9. Dulu banyak warga yang membuka tengkunya tersebut anak piu-piu jadi pak urang kemayang kayaknya tersebut katanya. Jadi sampai informasi itu ke saya coba luruskan. Lalu apa dosa saya ketika melanjutkan pengajian itu sampai jam setengah 9? Tapi kan azan Isya jam 8. Iya, azan Isya jam 8. Apa masalahnya? Kan lebih baik sholat di awal waktu. Kata siapa? Ada hadis tentang sholat di awal waktu, ada hadis tentang sholat di dalam waktu. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Apa pekerjaan paling utama? Kata beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Salah seorang dari pensyarah hadis sahih Muslim adalah Imam Nawawi. Kata beliau, "Man adda salata ala waqtiha al-mahdud faqad adda salata ala waqtiha. Faman adda salata min baini awwali waqtiha wa qabla khuruji waqtiha faqad adda salata ala waqtiha al-mahdud." Barang siapa yang melaksanakan salat sejak dari masuk waktu sampai sebelum keluar waktu, maka sungguh dia telah melaksanakan salat dalam waktu yang sepatutnya, belum berdosa. Maka ini penjelasan dari Imam An-Nawawi yang mensyarahkan hadis sahih Muslim. Kalau waktu Isya masuk waktunya jam 8, habis waktunya itu saat berkumandang azan subuh. Kalau sekarang ini berbunyi sirine imsak malam bulan Ramadan di waktu sahur, masih ada waktu salat Isya itu sekitar 9 menit lagi. Sebagaimana masih ada waktu untuk makan sahur sekitar 8 sampai 9 menit lagi. Masih ada waktu. Tapi kan lebih bagus awal waktu. Bagus tidak bagus menjadi sangat relatif. Bagus salat Isya di awal waktu untuk siapa? Orang yang pada saat masuk waktu tidak ada aktivitas yang bersifat mengikat dan memutuskan manfaat. Orang yang sedang duduk nonton sinetron, berkumandang azan Isya, berhenti salat Isya. Orang yang sedang baca Quran, oke, berlanjut salat Isya. Tapi ada orang yang sedang pengajian, salat Isya di awal waktu itu ada 3 rangkaian, ada 3 perkara. Yang pertama salat Isyanya fardhu ain, yang kedua berjamaahnya fardhu kifayah, dan yang ketiga di awal waktunya itu sunat, hanya sunat, bukan sunat muakkad. Ketika ada orang salat Isya dalam kasus kami tadi di Masjid Al-Hidayah Prada itu pada jam setengah 9, maka kami tetap salat Isya yang fardhu ain, tetap berjamaah fardhu kifayah. Hanya barangkali menurut kita tidak di awal waktu karena sudah lewat setengah jam atau hampir 1 jam. Awal waktu sunat, hanya yang kami lewatkan perkara sunatnya saja. Kenapa? Karena sedang melakukan sesuatu yang wajib, yaitu melaksanakan pengajian. Yang kedua, persoalan tentang awal waktu menjadi relatif. Di Arab Saudi, Arab secara umum, bukan hanya Arab Saudi, azan subuh dengan qomat itu interval waktunya setengah jam. Makanya pada azan subuh ditambah kalimat khusus namanya at-taswib. Bunyinya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tentu saja kalimat ini ditujukan kepada orang-orang yang masih berada di atas ranjangnya. Mendengarkan kalimat ini dia terdorong untuk bangkit, meninggalkan ranjang, menuju kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, bersuci dari hadis kecil atau dari hadis besar, kemudian kembali ke kamar, pakai pakaian, tutup aurat, salat sunat qabliyah subuh atau sunat fajar 2 rakaat, lalu dia panaskan mesin kendaraan dan berjalan menuju masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian baru qamat dan salat subuh. Seharusnya demikian, maka di Arab diberikan durasi waktu sekitar setengah jam. Sedangkan kita di Aceh 10 menit. Jadi kalau mendengarkan as-salatu khairum minan naum masih di atas ranjang, kita bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi dengan segala prosesinya sampai selesai, keluar berangkat menuju masjid, sampai di masjid sallallahu ala
Sayyidina Muhammad. Kan telawut kami lumayan. Kenapa? Saking terburu-burunya kita. Ini anomali. Orang dipanggil tapi kehadirannya tidak dinanti. Ini sangat-sangat tidak wajar. Lebih dekat kepada kurang ajar sebenarnya. Setelah memanggil, kemudian orang yang kita panggil tidak kita tunggu kehadirannya. Itu sama kayak labi-labi dulu. Udah labi-labi itu menanti kita, begitu mendekat ternyata kita nggak jadi naik, sakit hati dalam jantung. Kenapa? Karena ini penipuan publik. Makanya Arab itu memberikan ruang setengah jam. Nah, bulan Ramadan seperti ini, azan Isya itu sampai 1 jam. Walaupun masuk waktu Isya di Arab Saudi itu jam 8 waktu Arab Saudi, tetap saja azan Isya di bulan Ramadan jam 9. Kenapa? Karena mereka tahu orang yang buka puasa di masjid perlu pulang ke rumah, makan, istirahat sebentar, buang hajat, kemudian baru kembali ke masjid. Sedangkan kita tidak ada ruang sama sekali untuk santai. Bahkan kalau ada acara buka puasa bersama itu tidak lebih dari acara makan-makan saja. Tidak ada diskusi, silaturahmi dan lain sebagainya. Karena tentu saja kita datang ke lokasi acara terlambat. Karena pulang kantor mungkin telat, kemudian bersiap-siap agak sedikit lama di jalan, sedikit macet, sampai ke lokasi 5 menit menjelang berbuka. Itu memang sedang mencari posisi strategis untuk menjangkau makanan. Hanya memang apa? Begitu duduk selesai makan, sholat maghrib, kemudian kembali untuk lanjutkan makan malam, baru selesai cuci tangan, itu rata-rata sudah mulai pamit, permisi, izin Pak, mau buru-burunya, berangkat tarawih Pak. Maka ketika dulu 2019 saya mengajukan usulan tersebut ke Bapak PLT Gubernur Nova Iliansyah, waktu itu masih PLT, di ruang Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Apa nggak mungkin Pak, di Masjid Raya Baitur Rahman ini khusus bulan Ramadan azan Isya itu ditunda ke jam 9. Respon beliau sangat positif, sangat mungkin Pak Ustaz. Bahkan kami di kantor Demokrat itu, kantor beliau di Lubata itu, kalau ada acara buka puasa bersama, kami undang seorang imam secara khusus untuk memimpin sholat Isya dan tarawih jam 9 ke atas. Maka beliau instruksikan itu kepada Kepala Dinas Syariat Islam Pak M.K. Alidar dengan Kepala Biro Kesra saat itu Pak Zahrul Fajri untuk didiskusikan dan dirumuskan bagaimana tata caranya. Berselang beberapa hari, ada acara buka puasa bersama di rumah beliau, komplek perumahan Wagub. Saya diundang untuk ceramah. Setelah buka puasa kami sholat maghrib, lalu kembali ke meja untuk makan. Baru saja selesai makan, bahkan beliau Bapak PLT Gubernur itu belum selesai makan, sudah ada 1-2 orang tamu yang pamit. Pak Gubernur minta izin mau pulang buru-buru salat tarawih. Beliau yang sedang duduk menikmati hidangannya melepaskan sendok dan bersandar di kursi. Apa kata beliau? Inilah Pak Ustadz yang kita diskusikan kemarin. Andai kata azan Isya dan tarawih itu jam 9, maka sungguh tidak terjadi gangguan makan malam seperti ini. Hidangan yang sudah kita pesan akan dinikmati sampai selesai. Tapi karena azan Isya jam 8, kita pesan makanan ini sia-sia, orang makan sedikit langsung pamit. Itu yang terjadi. Dan itu tidak pernah masuk di dalam benak para pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, karena resistensinya ada di sana. Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Syariat Islam, kata beliau kami sudah sangat setuju Pak Ustaz, tapi kami nggak mampu untuk mendobrak Masjid Raya Baitur Rahman. Ini sikap terburu-buru kita. Buru-buru salat Isya, buru-buru selesai salat tarawih, jam 9.30, jam 10 selesai. Jam 10 sudah selesai ibadat, lalu kemana? Untuk segera merapat ke warung-warung kopi terdekat. Ngapain? I'tikaf hatta matla'il fajri. Sampai terbit fajar. Bayangkan andai kata kondisinya dibalik. Kenapa tidak malam-malam bulan Ramadan itu biarlah warung itu beroperasi sejak menjelang berbuka puasa sampai mau jam berapa? Jam 9, jam 10. Biarlah masyarakat duduk menikmati kegembiraan malam-malam bulan Ramadan di warung kopi berdiskusi. Tapi begitu sepakat jam 9 atau jam 10 berhenti. Pilihannya 2. Mau pulang ke rumah istirahat atau mau ke masjid ibadah. Andai kata itu yang kita alokasikan, nggak ada cerita orang siang-siang hari begini bawaannya mengantuk. Ini kalau mengantuk bukan puasa yang salah. Nggak ada ceritanya orang lapar itu bawaannya mengantuk. Biasanya orang kenyang yang mengantuk. Ini kalau mengantuk siang hari bulan Ramadan menunjukkan malamnya itu ada yang salah, kurang istirahat. Karena duduk di warung kopi itu durasi waktunya unlimited. Tiba-tiba saja sudah jam 1, sudah jam 2. Jadi kau teh di masjid ada maka kosong betul. Yang menyimum banyak wajib guna mereka belok. Tapi begitu duduk di warung kopi, ada yang mendominasi pembicaraan, tidak ada kepentingan apapun sama sekali. Tapi diam. Kenapa? Karena memang tidak diatur oleh pemerintah untuk kita menjadi lebih baik.
Maka ini tentang ibadat. Datanglah nanti hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu ada prosesi khusus. Dimulai dari pagi harinya ada mandi sunat Idul Fitri, seperti mandi wajib. Dan tidak semua rumah itu punya kamar mandi lebih dari satu. Ada 5 anggota keluarga, suami istri dengan 3 orang anak, antri di kamar mandi yang sama. Ketika pelaksanaan sholat Id jam 7.30, maka terjadilah keributan di pintu kamar mandi. Saat suami masuk mandinya terasa lama, istri menggugat, "Kurang dalam cerita, agak ke mana ojek." Ketika istri masuk, anak yang menggugat, emaknya mengucap, "Mereka dalam kamu ke mana ojek." Jadi pagi hari raya itu diisi dengan keributan di depan pintu kamar mandi. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat Id buru-buru jam 7.30 mengikut Masjid Istiqlal Jakarta. Padahal di Jakarta 7.30 2 jam setelah habis waktu subuh. Kita 7.30 baru 1 jam setelah habis waktu subuh. Karena di Indonesia ini yang paling telat salat subuh kita di Aceh. Saingan kita hanya Sabang dengan Pulau Aceh saja. Itu yang lebih telat. Kita yang paling telat karena waktu Indonesia Barat yang paling barat. Idealnya melihat skala antara subuh di Jakarta dengan sholat Id, kita sholat Idnya sekitar jam 8:30. Tapi dipaksakan jam 7:30. Apa yang terjadi? Ini keributan pertama di kamar mandi. Yang kedua, pagi hari raya itu untuk Idul Fitri disunatkan makan dan minum sebelum menuju masjid. Sarapan pagi dulu, makan dan minum. Kenyataannya kalau jam 7.30 sudah mulai sholat Id, jangankan makan, mengiah dari meja deh. Supaya berangkat aja. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh panitia sholat Id di masjid. Yang ketiga, orang yang keluar sholat Id itu disunatkan keluar pergi dari satu jalan dan pulang dari jalur yang berbeda. Dan dianjurkan berangkat dan pulang itu jalan kaki, agar sambil berjalan ke masjid sempat berjabat tangan dan bersilaturahmi dengan orang di kanan dan kiri jalan. Itu pun tidak sempat. Maka rusaklah nuansa hari raya kita disebabkan karena sholat Id yang terburu-buru. Maka di beberapa masjid sudah ada provokasi. Yang terakhir tadi provokasi tadi subuh di Masjid Al-Ikhlas Kampung Kramat. Dari atas mimbar saya katakan, usahakan Id ini sholat Idul Fitri jam 8. Kalau BKM tidak setuju, ganti BKM, kayo BKM. Kenapa? Karena BKM untuk memfasilitasi, bukan untuk mendominasi. Ini yang harus kita pikirkan. Maka sholat itu pada waktunya, bukan di awal waktu. Jadi apalagi kayak kita bekerja di bank ini, ada pelayanan nasabah bagian loket di bawah, ada nasabah yang sudah datang, mereka menanti nomor giliran dengan tertib, tiba-tiba menjelang nomornya dipanggil, sudah berkumandang azan zuhur. Kalaulah pegawai yang berada di loket tersebut saking taatnya pada konsep tadi sholat di awal waktu, malah bertanya lagi, "Berapalah gajimu sampai kau tinggalkan sholat di awal waktu?" Dia tutup loket, letakkan pengumuman, "Mohon maaf, sholat." Itu mungkin sebagian jemaah akan gusar dalam hatinya, "Pikir yang nak ya." Kenapa? Karena jemaah ini juga mau sholat, nasabah ini juga mau sholat, tapi dia hargai daftar antrian yang sudah kita buat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak belajar untuk menghargai dia pula? Kita tugaskan sebagian, mungkin ada yang sedang berhalangan, silakan layani nasabah, atau buat giliran shift untuk sholat zuhur. Untuk yang bertugas pada saat awal waktu, nanti giliran sholat berjamaah di waktu berikutnya. Maka ada ruang-ruang pelayanan publik yang tidak boleh berhenti dengan alasan syariat. Ada SPBU yang tutup dengan alasan syariat, 15 menit sebelum azan, buka 15 menit setelah azan. Tidak ada nilai syariat sama sekali. Kenapa? Karena SPBU tidak sama dengan warung nasi, tidak sama dengan jualan pakaian. Itu adalah monopoli usaha dari pemerintah. Hanya ada di tempat-tempat tertentu, di Lamsayun, Lambalo, di Anak Galung, kemudian di Indrapuri. Ada musafir barangkali ataupun orang-orang yang dalam kondisi darurat, pasien sakit diantar dengan ambulan, habis bahan bakar di depan SPBU yang sedang tutup 15 menit sebelum azan. Mau isi bahan bakar karena kondisi darurat, kata petugasnya minta maaf, nanti baru buka setengah jam setelah sholat. Begitu SPBU dibuka, malaikat maut sudah berkunjung. Habibullah. Maka ini hal-hal yang kita lupakan terkait dengan syariat. Jadi syahwat syariat kita lebih tinggi daripada pemahaman kita tentang nilai-nilai syariat tersebut. Makanya salat selama kita masih di dalam waktu, selama orang yang salat masih di dalam waktu, jangan pandang sinis pada praktiknya karena akan menjebak dia untuk keluarkan salat dari waktunya. Kita ambil contoh.
Ada yang pulang dari perjalanan Jakarta ke Banda Aceh naik pesawat, mendarat barangkali di Bandara SIM sekitar jam 6.30 sore. 15 menit menjelang azan maghrib. Dia baru turun pesawat, dijemput oleh keluarganya. Ya kan? Kita singgah masjid itu dulu, Nurul Huda di Gang Bintang misalnya. Singgahlah untuk sholat asar. Waktu asar masih ada 15 menit lagi. Begitu sampai masuk ke dalam masjid, ketemulah dengan panitia masjid yang barangkali mengenal beliau. Umpamanya saya sebagai ustaz dalam tanda kutip. Ayo ajak aku. Saya jawab, sembahyang asar. Maka spontanitas itu akan muncul dari BKM masjid ini. Ayo dorang tengku inohat sembahyang asar. 15 menit kerana gede. Saya jawab, ini kan baru pulang di perjalanan. Untuk hari itu selamat, saya sudah sampaikan hajat, saya mau sholat. Selanjutnya terulanglah di kasus sekali lagi. Saya pulang di waktu yang sama, saya singgah di masjid tersebut untuk sholat. Tapi melihat bapak yang pertemuan yang lalu menggugat saya sholat asar pada jam 15 menit menjelang maghrib, belum ngomong aku. Saya jawab, ya kalian jadwal Jumat itu enggak lagi jawab untuk mau sholat. Kenapa? Takut dicemooh, ini dalam tengku inohat sembahyang asar. Padahal sholat asar pada waktu itu belum berdosa. Tapi gara-gara bapak ini bertanya pada pertemuan sebelumnya, saya tidak berani lagi sholat asar. Apa yang terjadi? Saya naik mobil lagi, pulang ke Cekeun, berkumandang azan maghrib. Saya berdosa gara-gara pertanyaan sederhana ini. Maka ada praktek-praktek sederhana dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas syariat. Kita ambil contoh yang lain. Orang perempuan yang meninggal suami, istri yang meninggal suami, iddahnya itu 4 bulan 10 hari, 130 hari. Hari ke 131, secara teori syariat dia sudah boleh menikah lagi, mendapatkan lamaran suami yang baru secara syariat. Tapi adat kita tidak mengizinkan. Kalau ada istri yang baru 6 bulan, bukan 4 bulan 10 hari, baru 6 bulan suaminya meninggal, datang calon suami baru untuk melamar, kawin, apa yang terjadi? Sekampung orang akan mencemooh, nyan mode ke rumah, melimong anak setia, aku hendak protun, aku akan kawin dari ini. Jadi karena cemooh-cemooh begini, ada wanita yang lain yang meninggal suami, tidak berani untuk menerima lamaran pada bulan yang ke-6. Kenapa? Teringat kesan yang terakhir kemarin, ibu hamil apa-apa, menjadi headline di kampung. Apa yang terjadi? Pria yang baik datang melamar ditolak, baik ini tempuh, hai apa-apa orang kampung. Oh my, dia menyepreh-preh, aku menyepreh lagi gitu ya. Akhirnya luput kesempatan untuk mendapatkan suami yang baik, terjerumus dalam perbuatan zina. Itu masih syukur setahun dihitung, karena ada juga tradisi iddah orang perempuan yang meninggal suami itu sampai kering kuburan suaminya. Nya mode rumah melimong setia. Kalau truk jirat, dalam truk jirat aku akan toilet ini. Apa jangan tak truk temujud lampai. Maka ada hal-hal dari praktek adat itu yang merusak kenyamanan kita melakukan syariat. Maka saya sudah provokasi agar nanti di hari raya Idul Fitri, termasuk kita yang hadir di sini, dimanapun masjid yang kita berada, bagian dari warga masjid tersebut, coba sarankan ke panitia. Apa alasan kita terburu-buru salat Id jam 7.30? Absensi di jari tidak berlaku di hari raya. Enggak ada yang telepon ngajak kopi pagi hari raya. Ana umpaka aja bingung ya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di pagi hari raya itu ada kesibukan masing-masing, tidak sempat mengurus yang lain. Biarlah orang lama-lama takbir di masjid, yang datang ke masjid dan lain sebagainya, agar suasana hari raya itu menjadi ceria. Maka dilanjutkan oleh Allah, walladzina hum yura'una. Siapa yang dimaksudkan orang salat yang belaka? Mereka yang ria, mereka yang pamer. Salat itu hanya untuk ditonton oleh orang lain, untuk dipublikasi. Dan itu sangat marak di musim-musim politik yang lalu. Banyak politisi yang sholatnya itu difoto, direkam, kemudian dipublikasi. Bapak ini sangat taat, bapak ini jadi imam walaupun bacaannya belepotan. Orang-orang yang menjadikan sholat hanya untuk pamer masuk dalam ancaman orang-orang yang mendustakan agama. Maka na'udzubillah semua na'udzubillah. Tapi satu hal yang terkait dengan riya, kata Imam Al-Ghazali, riya itu bukan hanya kita kerjakan ibadat karena orang lain melihat, termasuk di dalam makna riya, orang yang sebenarnya mau beribadat tidak jadi dilakukan karena ada orang lain yang melihat. Kenapa? Sebab substansi dari riya adalah jadi ibadat atau tidak jadi ibadat terkait dengan ada orang melihat atau tidak ada orang melihat. Maka salah satu solusinya supaya menghilangkan penyakit riya ini, biasakan
Orang yang tidak pernah sholat berjamaah ke masjid, sekalinya datang berjamaah, itu pelongo-pelongo, tengok kanan kiri, naik kanan, ingin pamer. Tapi seiring perjalanan waktu ketika dia sering datang ke masjid, perhatian orang lain tidak lagi mengganggu perasaannya. Sama, semua bidang, apapun yang kita miliki, di awal-awal itu semua ingin dilihat. Tapi lama-kelamaan kita akan normal kembali. Maka untuk menghindari penyakit riya, apapun ibadah yang kita lakukan, biasakan riya itu akan hilang dengan sendirinya. Orang yang gemar bersedekah, mungkin di awal-awal sedekah ingin dipublikasi, tapi seiring perjalanan waktu, bersedekah itu menjadi habitnya, menjadi tabiatnya, maka dia tidak lagi terpengaruh dengan diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu poin yang keempat, poin yang ketiga dari surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, dan mereka yang pamer. Maka kita jaga salat tetap di dalam waktu. Bila karena satu dan lain hal ada uzur, untuk musafir boleh dijamak ke waktu yang kedua. Untuk orang yang sakit, apabila tidak nyaman untuk mempraktekkan sholat, masih boleh dijamak di waktu berikutnya. Bila kondisinya sangat darurat, tidak mungkin lagi dijamak, dan pekerjaan tidak boleh dihentikan, Islam memberikan dispensasi untuk sholat itu dikerjakan di luar waktu, dengan catatan bukan karena memandang remeh. Kita ambil contoh sederhana saja. Tukang yang sedang mengecor lantai 2, 3, dan 4 sebuah bangunan, dan kita tahu pekerjaan mengecor itu tidak boleh berhenti. Dia sudah prediksi waktunya ini masih bisa untuk sholat zuhur selesai ngecor. Ternyata ada kesalahan sedikit pada proses, keterlambatan, akhirnya waktu zuhur hampir habis dan pekerjaan itu belum selesai. Kalau dia berhenti untuk sholat zuhur, maka usia beton yang satu dan lainnya tidak akan nyambung, dan itu merusak konstruksi. Diizinkan oleh agama untuk dia tunda sholatnya itu keluar waktu. Tapi orang bertanya, berapalah harga beton itu dibandingkan sholatmu di awal waktu? Ini benar-benar pernyataan yang sangat membuka dan sangat merusak. Ada dokter di ruang operasi sedang tangani pasien, dia sudah perhitungkan waktunya itu sekitar 3 jam selesai. Masuk ketika berkumandang azan zuhur, kemudian selesai, ternyata hampir sholat asar. Kalau belum selesai pasien, tangani walaupun waktu salat keluar. Maka nggak boleh dokter di ruang operasi sosok taat, sedang tangani pasien, dada dibelah, jantungnya dikeluarkan, masuk ke dalam baskom, berkumandang azan. Lagi itu, rambut ini hijauin oleh taat, ini mayang ini. Ini gak mereka mau kelai-kelai bedah. Tidak boleh. Selesaikan pasien ini, baru kemudian lanjutkan sholat. Keluar waktu, kerjakan di luar waktu. Maka Nabi contohkan, beliau yang seorang Nabi yang sangat disiplin dalam waktu, beliau tunda sholat zuhur, asar, dan maghrib untuk dikerjakan pada waktu Isya ketika sedang terjadi peperangan Tabuk. Oh, itu sedang perang Pak Ustaz? Ya, walaupun perang, Nabi sudah mengajarkan praktek sholat syiddatul khauf. Dalam kondisi perang bisa sholat. Kenapa beliau tidak sholat? Untuk mengajarkan kita, ada kondisinya yang sholat itu kita tunda dulu untuk sesuatu yang lebih penting. Orang bertanya, adakah yang lebih penting dari sholat? Ada, menjaga perintah Allah Ta'ala. Maka ada hamba Allah yang hampir mati, diperintahkan oleh Allah, selamatkan. Maka menyelamatkan hamba Allah itu adalah perintah Allah. Jadi selama berpindah dari satu perintah Allah ke perintah Allah yang lain, itu adalah dispensasi. Yang jangan karena syahwat. Kenapa belum sholat? Kopi masih panas Pak Ustaz. Itu baru batu bedanya. Berapalah harga kopimu dibandingkan sholat di awal waktu. Hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Kita buka ruang diskusi dan tanya jawab. Disilahkan bila ada pertanyaan.